Halo Capricorn, apa kabar? Semoga teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Capricorn dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan pesan buat kamu ya. Tapi ingat ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat semua teman-teman yang berzodiak Capricorn. Ambil saja dari segi nilai positifnya ya, dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu ya. Dan ingat, bijaksanalah dalam menyikapi general reading ya. Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa untuk memakai handfree atau earphone saat mendengarkan. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiak Capricorn. Di sini saya akan tarik 3 kartu untuk situasi dan kondisi Capricorn. Situasi dan kondisi zodiak Capricorn. Situasi dan kondisi zodiak Capricorn. Situasi dan kondisi zodiak Capricorn. Oke, di sini ada Knight of Pentacles ya. Situasi dan sebentar ya. Mau satu aja. Di sini ada banyak terbalik ya. Situasi dan kondisi Capricorn. Situasi dan kondisi Capricorn. Situasi dan kondisi zodiak Capricorn. Oke, di sini ada Four of Swords. Kemudian ada Two of Swords. Oke. Dan di sini di bottomnya kamu ada The Hermit. Dan pesan semesta di sini buat kamu ya. Pesan semesta buat zodiak Capricorn di sini. Untuk situasi dan kondisi dia. Pesan semesta untuk zodiak Capricorn, situasi dan kondisi dia. Oke, thank you. Di sini ada Trust the Nigel. Trust the Nigel. Dan di sini ada pesan dari malaikat penjaga kamu. Kita lihat apa? Pesan dari malaikat penjaga kamu dalam situasi kondisi ini. Bentar ya. Aku mau satu aja. Oke. Di sini ada word waiting for. Okay. Divine timing. It as work in your love life. Okay. Capricorn, okay. Aku ngerasa di sini situasi kamu tidak baik-baik saja ya. Kamu stuck di sini ya. Jadi kayak, oke. Keadaan kamu stres banget ya. Kamu dalam satu situasi kondisi stagnan ya. Aku nggak tahu ini stagnan dalam hal apa. Bisa ini dalam hubungan ataupun bisa di sini karir atau keuangan. Karena di sini atau semua aspek kehidupan ya. Di sini semua gitu. Jadi gini. Kamu mencoba mencari jalan keluar di sini ya. Kamu mencoba mencari jalan keluar untuk masalah kamu yang di sini ya, yang di sini kamu seolah-olah merasa sulit gitu ya. Ini bisa tentang healing ya. Healing, kamu merasa sakit ya. Kamu merasa ada trauma di sini. Mungkin
kamu stres mikirin hal ini. Kamu seolah-olah nggak ada jalan keluar di sini untuk masalah kamu. Bahkan di sini kamu kayak menarik diri ya dari dunia luar, dari siapapun gitu mungkin ya, karena kamu merasa gelisah di sini, selalu gelisah menghadapi masalah kamu ini. Kamu kayak nggak bisa keluar dari situasi kamu ini. Ya, bisa ini tentang semua aspek kehidupan kamu ya. Jadi kayak gini, dari segi karir kamu juga merasa karir kamu nggak ada kemajuan, stagnan gitu. Dari segi hubungan percintaan kamu juga mengalami luka atau trauma gitu. Karena ini efeknya biasanya kalau kamu dalam hubungan ya, misalkan kamu punya trauma masa lalu dan kamu belum bisa sembuh dari rasa sakit itu ya, di sini otomatis rasa stres kamu itu akan mengganggu segi karir kamu juga gitu loh. Keuangan kamu juga mandek mungkin di sini ya, nggak berjalan karena Knight of Pentacles di sini juga ada pemberhentian gitu ya, nggak berjalan lancar gitu. Mungkin ada sedikit gitu, tapi nggak ngalirnya tuh nggak lancar gitu loh, cuman sedikit gitu. Jadi kayak kamu tuh juga kesulitan dalam segi keuangan kamu. Nah ini membuat kamu stres banget gitu loh. Kamu tuh nggak tahu harus gimana lagi gitu loh. Kamu ngerasa capek, kamu ngerasa lelah di sini. Mungkin kamu juga belum bisa melupakan masa lalu kamu ya. Gitu. Kamu berusaha move on nggak bisa. Hubungan kamu mungkin juga terasa kayak nggak ada jalan keluar gitu ya. Kayak gini, mungkin di sini kamu nggak ada komunikasi dengan seseorang dan kamu tuh nggak tahu, mungkin kamu di ghosting, makanya kamu ngerasa sakit di sini. Hubungan kamu tiba-tiba dia mungkin ninggalin kamu atau kamu yang ninggalin dia, jadi kayak serasa hubungan kamu dan dia itu nggak ada kemajuan, mandek gitu ya, karena kamu nggak ada komunikasi dengan orang ini. Tapi kamu juga nggak tahu harus gimana gitu loh. Apakah kamu harus menunggu orang ini atau kamu harus melupakan orang ini? Di suatu sisi kamu masih suka sama orang ini, sayang cinta sama orang ini, tapi di suatu sisi hati kamu terasa sakit, terluka oleh orang ini. Gitu. Jadi kamu di sini kayak berusaha untuk keluar dari situasi kamu itu, menyembuhkan luka kamu gitu ya. Dari segi karir, keuangan juga kamu mandek. Kamu berusaha menyelesaikan semuanya di sini. Kamu merasa seolah-olah hampa ya di sini, sendiri, kosong, lonely gitu ya, nggak ada yang ngebantu kamu, nggak ada yang ngedukung kamu gitu ya. Kamu juga bingung di sini ya, nggak tahu harus gimana, harus membuat keputusan apa gitu ya, dengan Two of Swords di sini. Di sini juga ada Four of Swords. Kamu merasa sakit di sini ya, sedih. Banyak pikiran yang mengganggu pikiran kamu di sini. Ya. Tapi kamu di sini mencoba mencari jalan keluar dan kamu mencoba healing. Kamu juga mencoba untuk introspeksi diri ya, ke dalam diri, masuk ke dalam diri kamu di sini. Kamu berlahan-lahan di sini ya. Berlahan-lahan sebenarnya
keluar ya, kamu bisa keluar dari situasi ini, tapi memang situasinya gak cepat ya, kamu berlahan-lahan ya di sini. Kamu akan bisa keluar di sini. Kamu akan menemukan di sini apa ya, kayak jalan keluar atau pencerahan gitu dari dalam diri kamu sendiri, dan kamu akan bisa keluar dari situasi ini tapi berlahan-lahan gitu ya. Dan di sini pesan semesta kamu ada trust the angel. Trust the angel ini kayak aku ngelihatnya sih di sini kamu lebih harus percaya dengan intuisi kamu ya. Dan malaikat kamu bilang di sini ada word waiting for. Kamu harus sabar ya, karena di sini ada divine timing. Jadi di sini adalah proses pembelajaran kamu, proses mendewasaan diri kamu ya. Aku nggak tahu apa masalah kamu, entah bener di sini dari situasi. Karena di sini yang men-trigger kamu tuh banyak ya. Mungkin dari segi hubungan, trauma-trauma masa lalu, terus karir, keuangan kamu juga bisa di sini. Karena berbicara tentang divine timing ya. Divine timing ini semesta itu lagi bekerja dalam apa ya? Menentukan sesuatu hal untuk diri kamu. Jadi gini, seperti kamu itu diproses untuk menjadi dewasa gitu loh. Mungkin dulu kalau trigger ya, apa ya, kayak dorongan kecil itu nggak mempan buat kamu. Jadi di sini kamu dikasih dorongan lebih besar gitu loh, sehingga kamu harus sadar gitu loh. Kamu harus sadar, kamu harus menjadi dewasa. Dan ini The Hermit ini juga tentang jati diri gitu loh. Kayak ini suatu, kalau ngelihatnya sih kayak pembelajaran gitu loh. Proses kamu belajar menjadi dewasa, belajar mencari jati diri kamu gitu. Jadi kamu kayak ke-trigger gitu loh. Sehingga di sini kamu tidak merasakan kebahagiaan, kamu selalu merasa sedih, kamu selalu merasa galau, kamu merasa seolah hidup kamu mandek, dan di sini seolah kamu ngerasa hidup tapi mati gitu loh. Apa ya? Aku kalau ngebahasain sih hidup seperti mati gitu. Jadi kayak sakit gitu loh. Jadi kayak kita tuh dalam satu hidup ngerasa gelap, ngerasa dingin, ngerasa sendiri karena masalah yang kita hadapi gitu loh ya. Dan kita butuh bantuan, butuh pencerahan di sini gitu, butuh bimbingan, butuh tuntunan kayak gitu, yang bisa mengarahkan kita ke arah lebih baik gitu. Karena kalau enggak, di sini akan jatuh ke apa ya, suatu kesedihan yang lebih dalam gitu loh. Dan intinya kayak aku istilahnya kayak jurang gitu, kita akan jatuh jurang ke lembah yang lebih dalam gitu. Jadi kalau nggak diarahkan ke arah yang positif, di sini jatuhnya akan ke arah negatif gitu. Ini kayak menentukan kamu gitu, menentukan siapa diri kamu. Nah kayak gitu. Kalau kamu menjalani proses ini ngarahnya ke arah positif, hal baik yang akan kamu dapat. Tapi kalau kamu nggak bisa belajar dari proses ini, kamu akan mengarah ke arah yang lebih buruk gitu, ke arah negatif ya. Jadi karena kamu frustasi, mungkin kamu akan minum minuman keras, kamu akan bergaul dengan orang yang tidak sehat, yang akan memberi efek negatif pada diri kamu. Nah contoh seperti itu gitu loh. Tapi kalau kamu bisa belajar dari situasi ini, kamu akan menemukan siapa diri kamu gitu loh, jati diri gitu. Jadi kayak kamu bisa introspeksi, oh aku salahku di sini, kenapa situasi ini bisa terjadi kayak gini, itu kamu akan tahu gitu. Jadi oh kesalahanku di sini, seharusnya aku begini gitu, kayak gitu ya. Dan
kamu nggak menyalahkan orang lain gitu, kamu akan kembali ke diri kamu sendiri gitu. Kenapa hal ini bisa seperti ini, itu terjadi karena apa, itu kamu akan tahu gitu. Kamu nggak menyalahkan orang lain, jadinya kamu akan justru masuk ke dalam diri kamu dan kamu memperbaiki diri kamu gitu. Dan ini memang prosesnya nggak mudah ya, karena ada divine timing. Kamu harus banyak bersabar di sini. Tapi berlahan-lahan kamu akan bisa ya, karena di sini ada Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles, kamu akan bisa keluar dari situasi ini dan berlahan-lahan. Gitu. Kalau misalkan kamu stres dari segi keuangan, di sini mungkin kamu akan ada bantuan gitu dari seseorang. Asalkan kamu juga mau menerima bantuan dari orang ini gitu. Ya. Kamu juga mau terbuka dengan orang ini gitu. Misal terbuka di sini maksudnya kamu mau menerima bantuan gitu. Mau menerima bantuan dari orang ini. Atau kamu bisa mencari bantuan juga bisa di sini. Kalaupun kamu mencari bantuan, di sini akan ada yang bantu kamu gitu. Kamu nggak sendiri di sini ya. Semesta bersama kamu saat ini, meskipun kondisi kamu tidak baik-baik aja, tapi ada yang menjaga kamu di sini gitu loh. Kamu akan dibimbing ke arah kemana. Kalau kamu bisa mendengarkan isi hati kamu, intuisi hati kamu akan bisa keluar dari situasi itu gitu. Jalan yang kamu tempuh itu bener gitu loh ya, karena tuntunan ya biasanya kalau dalam situasi ini itu kita harus lebih banyak masuk ke dalam diri gitu loh, karena pencerahan itu nggak harus datang dari luar, bisa kita datang dari dalam diri sendiri gitu. Dari dalam diri, dari dalam batin gitu, intuisi. Kalau kamu bisa mendengarkan intuisi kamu, itu yang akan ngebimbing kamu, yang akan nuntun kamu bisa keluar gitu. Kamu nggak akan stres-stres lagi gitu. Ya, kamu harus yakin dengan diri kamu gitu. Kamu harus berani melangkah di sini ya, melangkah maju gitu. Kamu tidak perlu berpikiran yang negatif ya. Seperti itu. Kalau kamu butuh refresh, kamu bisa ke alam gitu ya di sini. Kamu bisa bermeditasi gitu, masuk ke dalam diri kamu gitu, grounded ya, lebih grounded lagi. Ya, balance, seimbangkan diri kamu gitu. Di sini lebih ke, aku lihatnya sih lebih ke intuisi sih ya. Kamu harus lebih sering-sering mendengarkan intuisi kamu, lebih banyak bicara dengan diri kamu di sini ya. Jadi kayak introspeksi gitu loh. Kamu merilisnya tuh harus dengan lebih banyak bicara dengan diri kamu gitu, dengan jiwa kamu yang tertinggi gitu, dengan jiwa kamu ya intinya. Bicara dengan diri kamu sendiri gitu. Karena ini masuknya semua ke dalam ya. Di sini aku lihat kartu kamu ini masuknya semua ke dalam. Di sini juga berbicara tentang mendengarkan intuisi, di sini intuisi, di sini juga intuisi. Berlahan-lahan kamu bisa keluar. Di sini juga berbicara tentang intuisi juga. Kamu akan mendapatkan pencerahan dari dalam diri kamu gitu. Ketika kamu di sini bisa lebih banyak berbicara dengan diri kamu ya. Contohnya kamu meditasi gitu loh. Gitu. Kamu introspeksi ya ke dalam diri kamu akan tahu di sini apa yang membuat kamu dalam kondisi situasi seperti ini gitu. Karena ini tentang pelajaran ya, pelajaran hidup gitu loh. Divine timing worth waiting for. Ya. Jadi kayak
ada hal yang baru di sini ya, yang akan terbuka buat kamu. Kamu akan bisa keluar dari situasi kamu saat ini. Jadi ini seperti kamu tuh berjalan maju gitu loh ya. Kamu berjalan maju. Jadi di sini juga ada connect ya. Connect itu kayak suatu awal gitu ya. Setelah kamu melalui proses ini, akan ada yang terbuka gitu. Kayak ini kayak satu proses ini ya, transformasi gitu ya. Transformasi, jadi kayak ada hal yang baru gitu loh. Jadi kayak ini satu proses di mana hal lama itu memang harus kamu tinggalkan gitu loh. Kamu menuju ke arah yang baru gitu. Ya. Kalau ini tentang finansial ya, berhubungan dengan keuangan kamu juga harus bersabar di sini ya. Kamu juga sama, kamu juga harus release gitu. Waktunya untuk tenang di sini ya. Trust the Nigel. Kamu kembali ke diri kamu. Lebih banyak meditasi, kemudian ke alam ya di sini. Mungkin dari situ kamu akan menemukan jalan keluar gitu dengan grounded di alam gitu ya. Menenangkan diri gitu ya. Kamu harus lebih tenang berpikir di sini. Berpikir dengan jernih gitu ya. Jadi kayak nggak hanya memikirkan bagaimana mencari jalan keluar, tapi kamu juga harus lebih tenang dalam berpikir gitu. Dan juga introspeksi ya. Masuk ke dalam diri gitu. Dan mengevaluasi keadaan situasi kamu gitu, apa yang perlu dirubah dengan cara yang baru ya, sehingga kondisi keuangan kamu bisa berjalan lagi ya, stabil kembali gitu, nggak macet, nggak mandek gitu. Kalau kamu kesulitan keuangan ya, di sini kamu juga bisa minta bantuan seseorang gitu, karena kalau dilihat dari kartu kamu, kalau kamu lagi sedang dalam mencari bantuan, di sini akan ada yang membantu kamu ya. Dari segi keuangan. Kamu harus bersabar aja di sini. Memang di sini worth waiting for ini ya kesabaran kamu gitu loh. Kamu harus menunggu gini. Ada waktunya akan berubah gitu loh. Tapi ya tergantung usaha kamu, bagaimana kamu bisa merubahnya juga di sini. Tapi apapun yang kamu lakukan, effort kamu itu nggak ada hasil tuh nggak akan gitu. Pasti akan ada hasilnya gitu. Tapi kapan ya? Kapan itu hanya semesta yang tahu gitu. Karena di sini divine timing ya. Jadi kapan kamu kembali pulih itu tergantung bagaimana usaha kamu di sini. Semakin kamu cepat belajar, semakin kamu cepat bangkit, di situ kamu akan semakin cepat keluar gitu. Ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu. Terima kasih ya. Sampai jumpa.